Pada tanggal 9 April 1940, Norwegia berhasil diduduki oleh Nazi Jerman. Hitler menetapkan benteng di sana, seperti mengirim pesawat tempur, kapal permukaan maupun kapal selam. Hal itu menyebabkan kerugian besar bagi konvoi sekutu. Pada saat itu, tentara Norwegia dilatih oleh Angkatan Bersenjata Inggris untuk melakukan misi sabotase terhadap lapangan udara dan fasilitas Jerman. Pada tanggal 24 Maret yang dikenal sebagai Operasi Martin Red di Norwegia. Berawal pada 12 pejuang perlawanan Norwegia menaiki kapal penangkap ikan membawa 8 ton TNT, bahan peledak, dengan rencana untuk menyabotase fasilitas militer Jerman. Namun misi mendapat masalah setelah tiba di Norwegia, yang dimana penghubung lokal mereka sudah lama meninggal. Ketika harus mencari kontak baru, ternyata orang itu merupakan simpatisan Jerman dan melaporkan tentang kedatangan mereka. Alhasil, sebuah kapal perang Jerman menemukan kapal pejuang yang kemudian menembaki mereka. Sadar telah terpojok, seorang pejuang membakar bahan peledak berharap menghancurkan semua bukti dan melompat ke air. Terlihat 12 tentara Norwegia yang sedang berenang ke tepi pantai di antara puing-puing kapal yang hancur. 10 orang tentara tertangkap dan ditahan secara hidup-hidup. 1 orang ditembak mati di tempat oleh tentara Nazi Jerman. Namun beruntung 1 orang tentara lainnya yang bernama Jan berhasil bersembunyi di balik batu, meski dia pun hampir saja diketahui. Sadar dirinya dalam bahaya, Jan pun akhirnya memutuskan untuk mencoba kabur. Akan tetapi dia malah terlihat oleh tentara Jerman. Cuaca ekstrim pada saat itu membuat senjata milik Jan sempat beku, tapi untungnya pistol itu masih bisa berfungsi dengan baik, sehingga dapat menewaskan 2 tentara Jerman dengan mudah. Jan melanjutkan pelariannya sekuat tenaga dengan cara menyilang, guna menghindari tembakan dari mereka. Namun sial, meski sudah berusaha, kaki jempol Jan tetap saja terkena timah panas, yang membuat noda merah berceceran di putihnya salju. Tentu saja hal itu membuat tentara Jerman dengan mudah melacaknya, tapi tiba-tiba mereka kehilangan jejak darah Jan, karena ternyata luka di kakinya sudah membeku akibat dinginnya cuaca. Tidak menyerah begitu saja, tentara Jerman pun terus mencari Jan hingga malam hari. Saat mereka menyenter gelapnya malam, posisi Jan pun dapat terlihat dengan jelas. Tidak ada pilihan lain bagi Jan. Jika dirinya ingin selamat, maka dia harus menyeberangi sebuah selat yang ada di hadapannya, meskipun suhu air selat itu di bawah 0 derajat Celcius. Jan masih tetap bisa bertahan walaupun sekujur tubuhnya sudah mulai membeku. Jan terus berjalan hingga tidak sengaja dia bertemu 2 orang remaja Norwegia. Awalnya 2 remaja itu ketakutan saat melihat Jan. Namun setelah dijelaskan bahwa dirinya tidak akan membahayakan mereka berdua pun, akhirnya Jan diperbolehkan menumpang di perahunya. Bahkan Jan dibawa pulang ke tempat mereka karena merasa kasihan.
Di sana dia menumpang menghangatkan diri sambil melihat luka di kakinya. Mereka sangat baik. Jan diberikan pakaian dan kaos kaki kering agar tetap hangat. Di tempat lain, terlihat Kurt memeriksa semua tawanan yang ditangkap oleh Wanders. Kurt mengatakan bahwa seharusnya tawanan ada 12 orang. Kenapa ini ada 11 orang? Mana satu orang lagi? Wanders menjawab, mungkin ke-12 sudah tewas, mengingat suhu air di sana di bawah 0 derajat Celcius, ditambah dia dalam keadaan luka. Tidak percaya begitu saja, Kurt memerintahkan Wander untuk mencari ke setiap rumah yang ada di dekat area tersebut, terkhususnya rumah-rumah yang memiliki keahlian di bidang medis. Der Mann ist tot, einmal mit Nachdruck. Und ich sage Ihnen. Jan pun dibawa menuju rumah seorang dokter. Namun sayang, sang dokter sedang tidak ada. Jan hanya bertemu dengan istrinya yang berprofesi seorang bidan, lalu mengobati kaki Jan yang terluka sebisa mungkin. Wanita itu menyarankan agar Jan harus tetap pergi ke dokter biar kakinya nggak membusuk. Jan bertanya tentang rute yang akan dia tuju. Ternyata di sana sudah banyak tentara Jerman, sehingga bidan itu menyarankan untuk pergi ke tempat Hansen yang berada di Karanes. Tidak berselang lama terlihat tentara Jerman menuju rumahnya. Bergegas Jan bersembunyi agar tidak diketahui oleh mereka. Setelah tentara itu pergi, Jan pun menuju Karanes menggunakan perahu. Sementara di tempat lain, Kurt mendapatkan laporan mengenai berkas yang mereka temukan. Misi Jan dan teman-temannya diberi nama Martin Red yang bertujuan untuk menyabotase menara kontrol Jerman dan menghambat pelayaran di laut. Selain itu juga mereka menangkap para penghubung pejuang Norwegia dan mencoba menyiksa teman-teman Jan guna mendapatkan informasi. Wenders terus meyakinkan Kurt bahwa Jan telah mati. Namun Kurt membantah dan mengatakan bahwa manusia masih bisa bertahan 20 menit di air yang dingin. Untuk membuktikan itu semua, Kurt mencoba kepada beberapa tahanan, namun mereka semua tidak mampu bertahan selama yang Kurt inginkan, termasuk dia sendiri. Hanya beberapa menit saja dia langsung menyerah. Weiter! Tibalah Jan di Karanes dan bertemu dengan perawat yang dimaksud oleh bidan itu. Luka Jan segera diobati sambil beristirahat untuk memulihkan tenaganya. Pada malam harinya, Jan diberitahu oleh warga bahwa temannya yang berada di rumah sakit kini telah tiada karena disiksa oleh tentara Jerman, dan para pejuang Norwegia yang lain dieksekusi mati oleh mereka di hadapan warga tanpa ampun. Jan yang mendengar hal itu hanya bisa pasrah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Merasa tidak ada harapan untuk melanjutkan misi penyelamatan, Jan pun pergi menuju Swedia karena dia menganggap Swedia adalah tempat yang netral juga aman. Dengan diantar oleh warga sekitar, Jan pun berlayar menuju arah Swedia. Di perjalanan, Jan diberitahu rute terbaik untuk dia lewati. Dia harus berhati-hati sama Kurt dan jangan sampai lengah, karena belum pernah ada buronan yang bisa lari dari kejaran Kurt selama ini. Igjen da. Det er bratte fjell på begge sider. Det er masse tyskere. Men det ville være et gedigent nederlag for han. De forteller at det Diketahui Kurt merupakan seorang komandan Nazi yang dikenal jujur dan fokus terhadap kemiliterannya. Hal itu bisa dibuktikan dengan cara dia melaporkan kejadian yang sebenarnya pada atasan dan polisi lokal, bahwa masih ada satu buronan yang masih belum tertangkap, dan itu akan menjadi prioritas buruannya baik hidup maupun mati. Jan melanjutkan perjalanannya melewati rute yang dianggap aman. Namun ternyata Kurt sudah antisipasi dan menempatkan pos-pos penjagaan di wilayah-wilayah tertentu. Karena gugup, Jan pun terjatuh.
Beruntungnya para tentara di sana tidak mengenali wajah Jan. Bahkan dia sempat berhadapan langsung dengan Kurt. Waktu itu Kurt memberikan topi Jan yang jatuh. Selang beberapa saat setelah Jan melalui pos tersebut, Kurt baru sadar bahwa orang yang baru saja berada di hadapannya adalah orang yang ia cari selama ini. Tidak ingin membuang waktu, Kurt kemudian mengerahkan beberapa pesawat untuk mengepung Jan. Jan yang mengetahui hal itu mencoba menghindari tembakan dari pesawat mereka. Tak diduga tiba-tiba salju pun longsor yang mengakibatkan Jan tersapu olehnya. Namun beruntung Jan masih bisa bernafas meski mendapat luka yang begitu menyakitkan. Dengan semangat dan harapan Jan berjuang dari salju yang menguburnya. Sang pilot sendiri menyadari jika longsoran salju itu mungkin tidak membunuhnya, bahkan besar kemungkinan jika Jan masih hidup. Mendengar laporan itu tentu saja membuat Kurt sedikit panik. Dia berinisiatif untuk kembali melakukan pencarian di sebuah pemukiman terdekat. Har du sett noe tenkelig de siste dagene? Nei. Mannen vi leter etter altså han halvt på høyre. Ikledd en norsk militæruniform. Dengan sekuat tenaga, Jan pun harus melanjutkan perjalanan meski kondisi fisik yang tidak memungkinkan. Saking lelahnya sampai-sampai dia berhalusinasi. Syns du synd på deg selv, eller? Jeg orker ikke. Akkurat han bort til steinen, eller? Dia terus berjalan melewati tumpukan-tumpukan salju, sampai akhirnya dia berada di dekat pemukiman yang disinggahi oleh tentara Nazi. Untung saja pasukan tentara itu telah pergi sebelum Jan menerobos masuk ke rumah seseorang. Kemudian dibantu oleh warga sipil bernama Marius dan Gudrun, yang juga mereka sangat mendukung pejuang pembebasan Norwegia. Selama berhari-hari kedua orang itu bergantian merawat Jan di sebuah gudang peternakan. Beberapa hari kemudian tidak disangka Kurt dan kelompoknya kembali ke pemukiman itu. Dia pun sedikit penasaran dan curiga dengan bangunan peternakan yang belum digeledah. Jan yang belum pulih saat itu hanya mampu bersembunyi di tumpukan jerami. Dia siap dengan semua konsekuensi jika tertangkap, tapi paling tidak dia berusaha melindungi diri dengan cara mengarahkan pistolnya ke arah Kurt. Ketegangan pun terjadi, terlebih saat Kurt mencoba menaiki loteng. Tiba-tiba pin yang melekat di seragamnya terlepas, sehingga Kurt pun lebih memilih mengambil pin kebanggaannya. Sampai-sampai dia lupa untuk naik ke loteng dan menyudahi pencariannya. Dengan terpaksa Marius akhirnya memilih untuk memindahkan Jan ke tempat lain sembari memikirkan cara untuk membawanya ke Swedia. Karena sekarang pemukiman itu sudah tidak aman lagi. Jan dinaikkan ke sebuah perahu menuju gubuk kayu terpencil dan meninggalkan perbekalan secukupnya. Marius, vi må dra. Potet. Apa yang Jan alami bersama teman-temannya kerap kali terbawa mimpi selama tinggal di gubuk. Seakan itu mimpi buruk yang selalu menerornya. Namun mimpi buruk yang sesungguhnya adalah di saat Jan melihat lukanya yang sudah infeksi dan mulai membusuk. Tidak ingin infeksi itu menggerogoti tubuhnya, Jan dengan terpaksa memotong bagian jari yang mulai menghitam.
kemudian menyelipkan potongan jempol kakinya di sela-sela kayu. Kini pelarian Jan sudah menginjak ke 26 hari. Marius dan rekan-rekannya kembali menemui Jan di gubuk itu dan memberitahu bahwa mereka menemukan cara untuk membawa Jan ke Swedia. Agar jejaknya tidak diketahui, sebelum berangkat Marius memeriksa jangan sampai ada yang ketinggalan. Menggunakan peralatan yang sudah disiapkan sebelumnya, mereka mulai menarik Jan melintasi jalan pegunungan yang curam. Meski dengan cukup kesulitan, mereka terus berusaha sampai akhirnya tiba di titik pertemuan. Lagi-lagi Jan harus bersembunyi dan menunggu seseorang dari Mandalen yang akan menjemputnya. Mereka memberitahu dengan menyebut kode "Hello Gentleman", maka orang-orang yang datang nanti adalah bagian dari teman-teman mereka. Sementara itu Marius harus segera kembali, karena jika tidak mereka khawatir tentara Jerman akan mencarinya dan menjadi hal buruk. Sedangkan di tempat lain Kurt tidak menyerah. Tidak henti-henti dia melakukan pencarian dan selalu memikirkan buronannya yang saat ini mengganggu pikiran dia karena tidak kunjung tertangkap. Setelah beberapa hari, Marius dan Gudrun mengira jika Jan telah sampai di Swedia. Namun saat itulah orang yang akan membawa Jan ke Swedia datang dan mengatakan bahwa dia tidak menemukan Jan di lokasi, sehingga sekarang Jan tidak tahu berada di mana. Ketika Marius bertanya lebih detail, ternyata orang itu salah mendatangi tempat. Tentu saja hal itu membuat Marius sangat kecewa. Gimana enggak, secara Jan sudah 4 hari di bawah batu besar dengan perbekalan makanan seadanya. Sontak Marius dan Gudrun panik. Mereka berencana kembali melihat keadaan Jan, tapi Marius menyuruh Gudrun untuk tetap tinggal dan dia akan mengajak Agnete, karena Agnete memiliki pengalaman di bidang medis. Setibanya di sana, betapa terkejutnya Marius saat mengetahui tempat itu telah tertimbun salju. Jan hanya terdiam dan tidak bergerak sedikit pun. Marius sangat merasa bersalah. Dia tidak menyangka ketika satu-satunya orang yang membawa harapan bagi Norwegia kini telah tiada. Dia menyesali hal itu. Namun Agnete mencoba untuk menenangkan Marius. Hello, gentleman. Agnete lantas melihat keadaannya sembari menaruh harapan jika Jan masih hidup. Dan benar saja, ternyata Jan hanya pingsan karena kedinginan. Dengan cepat mereka segera menggali salju yang menutupinya. Di momen inilah Marius berulang kali meminta maaf kepada Jan dan berjanji kejadian ini tidak akan terulang kembali. Agnete lalu memberi Jan semangat untuk mengembalikan tenaganya, sedangkan Marius memberi tanda agar temannya dapat menemukan Jan. Di sini Marius menanyakan kapan terakhir kali Jan makan, karena persediaan yang dia tinggalkan pasti sudah habis. Ternyata makanan Jan belum habis, bahkan dia masih sempat menyisakan secuil makanan yang akan dibagi untuk pagi, siang, dan malam. Marius pun kembali dan mengatakan kepada Gudrun bahwa Jan baik-baik saja. 36 hari menjadi buronan dan 10 hari di bawah batu tersebut. Akhirnya teman Marius datang menjemput Jan. Mereka pun langsung mengevakuasi Jan ke Swedia. Namun sayangnya saat itu sedang terjadi badai, sehingga tidak memungkinkan mereka untuk melanjutkan perjalanan. Ditambah lagi Jan sudah lemas dan kehilangan kesadaran. Saat tersadar, dia pun sangat kecewa ketika tahu bahwa dirinya belum sampai di Swedia. Tapi pria itu berjanji untuk membawa Jan saat situasi dan kondisinya memungkinkan. Mengetahui psikis Jan yang semakin kacau, pria itu lantas mengambil senjata milik Jan guna mengantisipasi terjadinya hal-hal buruk. Setiap hari warga di sana mengunjungi dan memberi Jan makanan. Keadaan kakinya pun kini semakin parah. Bahkan saat perban itu dilepas, sebagian jari yang sudah membusuk ikut tercabut.
och ingen dröm. Beberapa hari kemudian, akhirnya mereka menemukan cara untuk membawa Jan ke Swedia, yaitu dengan bergabung bersama pengembala rusa, yang nantinya Jan ikut rombongan rusa itu pergi menuju perbatasan Swedia. Di sisi lain, Gudrun bertanya kepada Marius apakah ada sal yang tertinggal di gubuk itu. Namun Marius seperti tidak terlalu menanggapinya. Dia lebih fokus terhadap keselamatan Jan. Tapi tidak lagi saat tahu di sal itu ada inisial nama Gudrun. Bergegas mereka menuju ke gubuk tersebut untuk mencarinya. Tiba-tiba dari kejauhan mereka melihat beberapa tentara Jerman yang sedang menuju gubuk itu. Mereka akhirnya dituduh telah menyembunyikan Jan berdasarkan bukti yang telah ditemukan. Marius dan Gudrun kini tidak bisa mengelak. Mereka lalu diinterogasi sampai-sampai dihajar. Namun tetap saja mereka tidak mau memberitahunya. Di sisi lain, Jan bersama pengembala mencoba melewati luasnya salju menggunakan seluncur dengan ditarik oleh seekor rusa. Meski di perbatasan saat itu dijaga oleh beberapa tentara Jerman, tapi berkat banyaknya rusa, para penjaga sama sekali tidak melihatnya. Seakan mimpi buruk terus mengikuti Jan. Tiba-tiba tali yang mengikat papan seluncur itu pun terputus dari rusanya. Kejadian ini membuat para penjaga menyadari dan berinisiatif untuk menembaknya dari kejauhan. Namun ketika akan menarik pelatuk senjatanya, Jan sekuat sisa tenaga berusaha menyadari agar tidak terkena peluru yang nyasar. Merasa putus asa, Jan dengan pikiran yang kosong, dia ingin segera mengakhiri hidup daripada harus tertangkap di tangan musuh. Tidak disangka rusa yang sebelumnya menarik Jan tiba-tiba muncul di hadapannya, sehingga dia mengurungkan niat untuk mati. Tidak ingin menyia-nyiakan waktu yang tersisa, dia memiliki sebuah ide dengan cara membuat suara tembakan agar rusa itu ketakutan sambil memegangi tali yang masih terikat. Tak peduli terhadap semua tembakan yang diarahkan kepadanya, Jan hanya berharap segera sampai di perbatasan. Karena kalau sudah sampai melewati perbatasan, bukan lagi wewenang para tentara Nazi untuk memburunya, dan mereka dianggap kalah. Kembali ke Kurt yang terdiam membatu ketika mendapat informasi jika buronannya telah sukses melewati perbatasan. Pada saat itu juga Marius dan Gudrun ikut senang dan terharu mengetahui Jan tiba di tempat yang aman. Berbeda dengan Kurt, ambisi dan semangatnya harus padam. Bahwa dia tidak pernah gagal, justru harus menelan kekalahan pahit yang begitu menyakitkan. Akhirnya perjuangan Jan berhasil meski mendapat trauma akibat perjalanan itu. Singkat cerita, 3 bulan telah berlalu. Jan kemudian memberikan laporan perjalanannya dan misi Martin Red yang sangat rahasia kepada perwakilan Inggris. Akhir kisah dijelaskan, Jan yang kembali ke kesatuannya dan memilih melatih prajurit baru untuk membebaskan Norwegia. Sampai perang berakhir pada 8 Mei 1945. Sedangkan Kurt dijatuhi hukuman mati karena kejahatan perang dan dieksekusi pada tahun 1947. Jan sendiri mendapat medali kehormatan untuk jasanya. Sebelum pada tahun 1988, Jan akhirnya meninggal. Atas keinginannya, dia memilih dimakamkan di makam Mandalen, yaitu tanah orang-orang yang membantunya. Jan sempat memberikan pernyataan bahwa dirinya tidak terlihat seperti pahlawan, akan tetapi mereka yang membantunya adalah pahlawan yang sejati. Gudrun dan Marius setelah kejadian itu masih tetap ada dan melanjutkan hidup mereka masing-masing. Kesalahan paling besar bukanlah kegagalan, melainkan berhenti dan menyerah sebelum merasakan keberhasilan. Sulit bukan berarti tidak mungkin. Belajarlah dari sosok Jan di film ini.